Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai latihan soal yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya ya. Yang nomor 1 ada lingkaran 1 dan lingkaran 2. Kemudian kalian akan membuktikan bahwa kedua lingkaran ini berpotongan. Kalau misalkan terbukti berpotongan, kamu tentukan titik potongnya. Untuk menentukan hubungan dua lingkaran, kan kita butuh P1, P2, R1 dan R2 ya. Berarti kita tentukan dulu P1 dulu, P1, P2, R1 dan R2. Kita tentukan dulu P1 dan R1. Kalian lihat persamaan lingkaran pertama ini ya. Nah, untuk menentukan P1, ini kan rumusnya min setengah koefisien X-nya kan min 8. Ya, terus koma min setengah kali koefisien Y-nya pada lingkaran pertama itu kan 10. Ketemu 4, negatif 5. Kemudian tentukan jari-jarinya. Jari-jarinya berarti dilihat dari pusatnya juga ya. 4 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat dikurangi, rumusnya kan dikurangi ya, dikurangi C-nya itu konstanta ini 8. Nah, berarti 16 ditambah 25 ditambah 8, akar 49 ketemunya 7. Terus untuk P2 berarti kamu lihat lingkaran kedua, ini lingkaran kedua. Ya, sama seperti yang mencari P1, P2, ini berarti min setengahnya koefisien X 4, terus min setengahnya koefisien Y min 6. Ketemunya min 2,3. R2-nya juga dilihat dari P2 ini. Min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi konstantanya di sini 9, berarti dikurangi 9. Ketemunya R2-nya 2. Nah, kemudian kita butuh P1, P2. P1-nya ini, P2-nya ini, kemudian tentukan jarak titik P1 ke P2. Nah, ini rumusnya ya. Nah, ini kalau misalkan kamu mau kebalik X1 min X2, Y1 min Y2 tidak masalah. Karena ini kuadrat, hasilnya tetap sama. Yang tidak boleh itu kalau X1 dikurangi Y1, begitu salah ya. Ini boleh ketukar nggak apa-apa, karena ini kuadrat, hasilnya tetap sama. Nah, ketemunya P1, P2-nya itu 10. Kemudian syarat berpotongan. Syarat berpotongan itu rumusnya apa? Berpotongan. Syarat berpotongan itu R1 plus R2 lebih dari P1 P2. Kita tentukan dulu R1 plus R2. R1-nya tadi 7, R2-nya 2. Berarti 7 ditambah 2, 9. Coba R1 plus R2-nya 9. P1 P2-nya 10. Apakah lebih dari? Tidak, kan tidak lebih dari. Ini harusnya kurang dari, karena ini berlawanan, berarti tidak terbukti. Tidak berpotongan. Tidak terbukti perpotongan, tidak terbukti perpotongan. Kalau tidak terbukti perpotongan, berarti tidak usah cari titik potongnya, begitu. Gitu ya. Terus untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, diketahui L1 dan L2-nya. Terus ditanyakan apakah kedua lingkaran ini bersinggungan. Kalau terbukti bersinggungan, tentukan titik singgungnya. Sama seperti yang nomor 1, kita tentukan dulu P1. P1 berarti min setengahnya koefisien X2 ya. Kalikan 2, min setengahnya koefisiennya Y-nya tidak ada, berarti kalikan 0. Min setengah kali 2 berarti min 1,0. Terus cari R1. R1-nya berarti akar min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat dikurangi min 8. Berarti sama dengan 1 ditambah 8. 9 berarti 3. Nah, kemudian kita cari P2. P2-nya berarti sama ya, min setengahnya koefisien X-nya min 16, koefisien Y-nya tidak ada, berarti 0. Berarti sama dengan min setengahnya min 16, 8,0 ya. Kemudian cari R
R2 nya kan berarti akar 8 kuadrat ditambah 0 kuadrat ya dikurangi C nya min 80 berarti sama dengan 64 ditambah 80 berapa? 144 berarti 12. Kemudian selanjutnya kita tentukan P1 P2. Kita tulis dulu P1 nya min 1,0, P2 nya 8,0. Ya, berarti akar sama ya, X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. X2 nya 8 ya, berarti 8 dikurangi min 1 kuadrat ditambah Y2 nya sama-sama 0, berarti 0 kuadrat, berarti berapa? 9 kuadrat, berarti 9. Terus kita cari R1 plus bersinggungan ya. Coba bersinggungan R1 sama R2, 3 sama 12, berarti hubungannya apa biar sama ini? Berarti dikurangi ya. Coba cari R1 min R2 bersinggungan. Berarti mungkin ini bersinggungan di dalam. Coba kalau bersinggungan kan ada bersinggungan di luar dan bersinggungan di dalam ya. Kalau bersinggungan di dalam berarti kan syaratnya nilai mutlak R1 min R2 itu sama dengan P1 P2. Nah, R1 min R2 nilai mutlaknya. R1 nya kan 3, R2 nya 12, berarti 3 dikurangi 12, P1 P2 nya 9. Nah, berarti nilai mutlak negatif 9. Berarti dari sini terbukti bahwa bersinggungan, yaitu bersinggungan di dalam. Nah, kemudian bersinggungan, kalau bersinggungan baik itu bersinggungan di dalam atau bersinggungan di luar, itu tetap ada titik singgungnya ya. Kita cari titik singgungnya, kita tulis dulu ya, L1 dan L2 nya kita tulis di sini lagi di bawah. L1 nya itu X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0. L2 nya X kuadrat plus Y kuadrat min 16X min 80 sama dengan 0. Kita eliminasi, berarti X kuadrat sama Y kuadratnya sama-sama hilang. Terus 2X dikurangi min 16X berarti berapa? 18X min 8 dikurangi min 80 berarti sama saja min 8 ditambah 80 berarti 72 sama dengan 0. 18X sama dengan negatif 72. X nya berapa kira-kira? X nya berarti min 4. Kalau X nya negatif 4, kemudian tentukan Y nya. Ingat, kalau bersinggungan itu sama saja berpotongan di satu titik, berarti nanti titik singgungnya hanya ada satu ya. Nah, kalau X nya negatif 4, terus kita substitusikan X sama dengan negatif 4 ke lingkaran 1 atau lingkaran 2, misalkan ke lingkaran 1. Lingkaran 1 kita tulis dulu X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0. Terus X nya kita ganti dengan negatif 4. Negatif 4 kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2 kali negatif 4 dikurangi 8 sama dengan 0. 16 ditambah Y kuadrat min 8 sama dengan 0. Ini habiskan ya. Ini 16 dikurangi 8 kan 8 kurangi 8 0. Berarti Y kuadrat sama dengan 0, berarti Y nya 0.
Ingat kalau titik koordinat itu X, Y. Kalau X-nya negatif 4 ketemunya Y-nya 0, berarti titik singgungnya itu tadi X-nya negatif 4, Y-nya 0, berarti negatif 4,0. Nah, begitu ya. Ini untuk titik singgung. Nah, untuk nomor 3, untuk ortogonal sama saja dicari P1 R1, P2 R2. Kemudian kamu lihat syarat ortogonalnya. Begitu? Paham ya? Kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan.